sudah keluar dari majikan, nginep di tempat agensi, harus bayar, lama nggak dapat job, akhirnya kabur pulang ke Indonesia. Nah, ini cerita Mbak TKW dari Taiwan. Halo teman-teman semuanya yang ada dimanapun berada, khususnya di Taiwan. Semoga hari ini kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Nah, hari ini kita akan bahas seorang Mbak TKW. Dia yang bekerja di Taiwan tapi kabur pulang ke Indonesia ya, dan apa efeknya nanti kita bahas di sini. Nah, kemarin itu ada salah seorang Mbak TKW yang saya tidak sebutkan namanya, dia ada di Taiwan. Dia sudah keluar dari majikannya, sudah lama majikannya meninggal dunia. Dia keluar dan dia nginep di tempat agensi, dan karena menunggu terlalu lama dan di tempat agensi, di mes agensi itu kan juga bayar ya. Jadi serba bayar lah urusan dengan agensi itu. Jadi kisahnya tuh seperti ini. Dia lama menunggu di agensi, dia udah keluar dari majikan, tidak dapat job, kemudian makan di tempat agensi kan tidak disediakan. Dia harus beli mahal, uangnya nanti habis. Kemudian setiap hari dia harus membayar mes di tempat agensi, tidak gratis. Padahal kita tuh kan anak buahnya dia ya, anak buah agensi ya, dimana kita tiap bulan sudah bayar mereka, kita semuanya mereka yang ngatur. Tapi ketika kita sudah tidak dapat job seperti ini, kita masih harus bayar mes di tempat agensi. Nah, karena terlalu lama menunggu dan dia khawatir nanti nggak dapat job, atau ujungnya setelah 60 hari kan dia harus pulang juga. Akhirnya dia nekat pulang ke Indonesia. Dia beli tiket, dia cerita ke saya, dia beli tiket. Kemudian dia pagi-pagi sebelum ada orang kantor, dia pulang ke Indonesia, terbang ke bandara ke Jakarta dan dijemputlah oleh keluarganya di Indonesia. Nah, ketika hal seperti ini terjadi gitu loh, mbaknya ini udah ke 1955, sudah minta tolong bantuan agensi agar cepet ya, karena di Indonesia juga butuh ya, tapi penanganan yang lambat, kemudian tarikan sana sini, potongan sana sini, bayar sana sini, akhirnya membuat mbaknya nekat pulang ke Indonesia, ketemu dan berkumpul dengan keluarganya. Nah, jika seperti ini terjadi, apa sih resikonya itu ya? Jadi resikonya sebenarnya sih nggak ada itu, karena dia pulangnya ke Indonesia dan dia tidak kabur ya, pulang ke Indonesia. Mungkin kalau dia dilaporkan kabur nggak bisa, karena orangnya sudah tercatat di imigrasi, dia meninggalkan Taiwan. Kalau seperti ini biasanya, ini biasanya ya, biasanya dia tetap bisa kembali ke Taiwan dan tidak di blacklist ya, karena dia tidak melarikan diri dari majikannya. Nah, mungkin apa yang dialami mbaknya ini banyak juga ya dialami oleh teman-teman kita yang ada di Taiwan. Dia udah keluar dari majikannya, nunggu di tempat agensinya, ternyata dia harus bayar mahal pula di tempat agensi, jobnya lama dan sebagainya. Nah, ini mungkin ada teman-teman yang mengalami yang seperti dialami mbaknya ini, yang akhirnya dia daripada depresi di Taiwan, dia kabur pulang ke Indonesia dan dijemput oleh keluarganya, mungkin ada. Nah, hal seperti ini sebenarnya tidak perlu terjadi jika agensi itu kooperatif, agensi itu terus menyemangati Mbak TKW-nya dan tidak sedikit-dikit itu minta bayaran ya. Dan ini mungkin jadi pelajaran buat agensi yang lain dan teman-teman yang lain juga. Jika kalian ya, ketika kalian tidak cocok dengan majikan, kemudian kalian memaksa keluar dari majikan itu atau kemudian tinggal di tempat agensi, itu pasti ada akan biaya yang membengkak banyak banget. Dan biasanya kalau kita pindahnya itu karena rewelnya kita, itu jarang sekali kita diprioritaskan ya. Bahkan banyak teman-teman itu yang nunggu sampai 2 bulan, sudah disuruh bayar mes, sudah makan sendiri, akhirnya dipulangkan ke Indonesia. Itu banyak sekali terjadi hal seperti itu. Nah, di tengah sulitnya mencari pekerja migran asal Indonesia, karena prosesnya masih harus bertahap dan sebagainya, pemberangkatannya juga bertahap sebagainya, di Taiwan butuh tenaga kerja. Semoga hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi di teman-teman kita ya. Ketika majikan kita meninggal, kita segera pindah majikan dan segera mendapat majikan. Semoga para agensi kedepannya bisa lebih baik menangani mbak-mbak PMI, karena tiap bulan mereka sudah bayar ya. Mau diakui nggak diakui, tanpa pekerja migran agensi nggak akan bisa hidup. Baik itu pekerja migran dari Indonesia ataupun yang lain. Mereka bisa kaya raya, mereka bisa beli apa ini itu, semuanya karena adanya pekerja migran ya. Karena setiap bulan mereka bayar mereka. Ya usahanya memang itu, jual beli job, tiap bulan dapat fee dan lain sebagainya. Penghasilan mereka itu dari pekerja migran. Kok iyalah mereka memprioritaskan pekerja migran. Kalau 1-2 tidak diprioritaskan, bukan tidak mungkin suatu saat ketika Taiwan sudah D2G, maka tidak ada agensi lagi, mereka mau usaha apa. Jadi apa yang dialami mbaknya ini semoga tidak menimpa teman-teman yang lain, dan hal yang dilakukan mbaknya ini ya bisa-bisa saja.